Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hoirunisa dari kelas R18C dengan NIM 42821111000051. Saya mahasiswa Universitas Tangerang Raya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Nah, prinsip-prinsip komunikasi ada 12 di sini. Yang pertama ada komunikasi adalah suatu proses simbolik, di mana salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Misalnya memasang bendera di rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Nah, yang kedua di sini ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Misalnya contohnya, cobalah Anda minta seseorang untuk tidak berkomunikasi. Mungkin amat sulit baginya untuk berbuat demikian, karena setiap perilakunya punya potensi untuk ditafsirkan. Misalnya jika ia tersenyum, berarti bisa ditafsirkan dia bahagia. Kalau ia cemberut, ia ditafsirkan ngambek. Bahkan ketika kita berdiam diri sekalipun, orang mungkin akan menafsirkan kita sebagai malu atau sedang ragu-ragu dan lain sebagainya. Itu contoh sedikit tentang perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga ada komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, pertama, dimensi isi disandi secara verbal, yaitu dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta berkomunikasi itu dan bagaimana pesan tersebut ditafsirkan. Contohnya kalimat "aku benci kamu" yang diucapkan dengan nada menggoda mungkin sekali justru berarti sebaliknya. Atau seorang gadis yang mengatakan "ih jahat kamu" pada teman prianya secara mencubit tangan pemuda tersebut. Yang keempat ada komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, misalnya ketika Anda melamun sementara orang memperhatikan Anda, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari ketika Anda menyampaikan suatu pidato. Yang kelima ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pertama, makna pesan juga bergantung pada konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Yang keduanya ada topik-topik yang lazim dipercakapkan di rumah, di tempat kerja, atau di tempat hiburan seperti lelucon, acara televisi, bisnis, perdagangan, terasa kurang sopan bila dikemukakan di masjid. Lanjut, yang keenam ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Isinya ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang-orang yang menerima pesan akan merespon. Yang ketujuh ada komunikasi bersifat sistemik. Nah, di sini terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Di mana sistem internal yaitu seluruh sistem nilai yang dibawa oleh seorang individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi. Sedangkan sistem eksternal unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu. Komunikasi adalah produk perpaduan antara sistem internal dan sistem eksternal tersebut. Nah, yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu misalnya agama, ras, bahasa,
tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, dan pada akhirnya karena kesamaan tersebut mereka berkomunikasi menjadi lebih efektif. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Nah, pertama, komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya atau komunikasi tatap muka bersifat dua arah. Ketika seorang manajer berbicara pada para pegawainya dalam suatu rapat, maka pada detik ketika manajer itu berbicara, sebenarnya para pegawai itu menyampaikan pesan, misalnya dalam bentuk anggukan kepala sebagai tanda mengerti atau setuju. Yang ke-10 ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Nah, komunikasi merupakan proses yang sinambung atau kontinus. Dalam proses berkomunikasi, para pesertanya saling bergantung dan saling mempengaruhi. Yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversible. Sekali Anda mengirimkan suatu pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut pada komunikan, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Contoh dalam komunikasi, masa wartawan menyiarkan suatu berita yang tanpa sengaja mencemarkan nama baik seseorang. Maka nama baik orang itu sulit dikembalikan lagi ke posisi semula. Meskipun surat kabar, majalah, radio, atau televisi itu telah minta maaf dan memuat hak jawab sumber berita secara lengkap, ada saja pihak yang tetap menaruh prasangka buruk terhadap orang tersebut. Yang terakhir ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi sendiri bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik. Contoh, meskipun pemerintah bersusah payah untuk menjalin komunikasi yang efektif antara warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan berhasil bila pemerintah masih memperlakukan masyarakat di wilayah-wilayah itu secara tidak adil. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.